فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء وإمام الرسل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baiklah, di kesempatan pagi ini saya akan mencoba menerangkan dan memberikan sedikit informasi tentang bagaimana cara etika kita berkomunikasi yang baik secara Islami. Dalam surat Ali Imran ayat 59, begitu banyaknya waktu yang dihabiskan oleh seorang manusia untuk berkomunikasi, maka tak rentan pula dari perkataannya ada yang dapat menyayat hati atau perasaan orang lain. Islam mengajarkan tentang bagaimana cara kita beretika atau berkomunikasi yang baik antar sesama. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu sekalian. Al-Hujurat ayat 113. Dari ayat ini Allah menyuruh kita untuk tidak membeda-bedakan kita dalam bersosialisasi atau bergaul. Dari sini tentu setiap agama, setiap bangsa, dan setiap suku memiliki kode etik yang baik. Namun dalam Islam hanya ada satu kode etik yang baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 skala sakinah di dalam Islam. Yang pertama, qaulan kariman, qaulan syadidan, qaulan balighan, qaulan layyinan. Yang pertama, qaulan kariman, perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia di sini kita harus berkata-kata atau berkata dengan kata-kata yang mulia supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain yang kita ajak berbicara. Dalam pepatah, lidah memang tak bertulang, tetapi sakit yang ditimbulkan oleh perkataan lebih sakit dari sebatan sehelai pedang. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga kata-kata agar kita dapat merangkul pertemanan dan persaudaraan kita agar menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kalam ma'rufan, perkataan yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu yang baik akan berakhir dan berujung kepada sesuatu yang baik. Begitu juga dengan perkataan. Bila kita berkata atau berbicara dengan perkataan yang baik, maka kebaikan dari perkataan yang kita ucapkan akan datang kembali kepada kita. Dan kau lurus dengan benar. Di sini seorang muslim berkata harus benar dan jujur, jangan pernah berbohong. Sekali perkataan kita berbohong, maka seterusnya kita akan berbohong. Begitu terus menerus, kebohongan dicukupi dengan kebohongan. Bila kita tidak mengatasi bagaimana kita cara berkata jujur, maka kedustaan dan kenistaan terhadap perkataan kita akan datang. Yang keempat adalah qaulan balighan, perkataan yang tepat. Bila kita ditanya dan diajak berbicara, kita harus tepat pada apa yang dibicarakan, supaya agar lawan bicara kita senang dan merasa enak diajarkan oleh kita, diajak berbicara, bercakap-cakap, dan agar menyambung dan mencari kesinambungan satu sama lain. Yang kelima, kalamun lainan, dan perkataan yang lemah lembut. Maksud dari sini adalah janganlah kita bertatar atau bercakap-cakap dengan suara yang besar, karena perkataan yang kasar dan keras diibaratkan sebagai emosi dalam perkataan kita. Bila ada sebuah emosi di dalam perkataan kita, maka yang timbul adalah ketidaksenangan dari lawan bicara. Sosialisasi, sebuah kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Kita dapat bersosialisasi dengan berbagai macam bentuk atau apresiasi. Ada sosialisasi kita terhadap budaya, sosialitas kita terhadap pengetahuan,
sosialitas kita dalam berkomunikasi. Ya, berkomunikasi adalah sebuah jembatan untuk menuju sebuah sosialisasi yang baik. Bila kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, kita harus menggunakan perkataan yang baik dan tutur kata serta gerakan-gerakan tubuh yang baik sehingga tidak menyinggung lawan bicara kita. Komunikasi merupakan kunci yang terpenting kita mendapat respon yang baik dari masyarakat atau dalam bidang sosial yang lain. Di dalam bicara kita, yang selanjutnya diteruskan dengan senyuman. Dan di dalam komunikasi kita dilarang untuk menggunakan up voice atau mengangkat intonasi suara kita, karena persepsi orang tentang tingginya suara diargumenkan terhadap sebuah emosi atau kemarahan. Jadi kita harus menggunakan tutur kata yang stabil atau lebih rendah. Jangan sampai kita menggunakan nada-nada yang tinggi. Bila kita menggunakan nada yang tinggi, maka akan tidak enak pula respon dari lawan bicara kita. Yang kedua, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang non-edukatif. Yang selanjutnya, kita harus menggunakan gaya tubuh, atau kita tuh harus menatap lawan bicara kita, tidak membuang muka atau mengacuhkan ketika kita berbicara dengan dia, karena itu dapat menyinggung atau membuat feeling dia bahwa dia tidak direspon dalam berkomunikasi. Ya, komunikasi memang sangat penting dalam bersosialisasi. Tidak hanya untuk berhubungan, komunikasi juga dapat untuk membangun sebuah mentalitas seseorang. Seseorang dapat berkomunikasi yang baik apabila dia sering berkomunikasi dengan lawan-lawannya tanpa rasa canggung. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Begitu dari berbagai macam suku bangsa itu terdapat bahasa yang berbeda-beda. Namun bila kita tidak mengerti bahasa mereka, kita cukup menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam melakukan sebuah komunikasi. Alangkah lebih baiknya seandainya kita bisa menggunakan bahasa pada daerah di mana kita berada. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa itu agar kita mendapat keselarasan dalam berkomunikasi. Berkomunikasi terhadap suku bangsa yang lain akan menambah ilmu atau menambah informasi kita tentang bahasa yang lain. Jangan malu kita untuk mempelajari bahasa-bahasa daerah kita sendiri. Berbagai macam suku dan bangsa mempunyai keunikan bahasa yang lain, tapi tetap bila mereka ingin berkomunikasi, pastinya mereka menggunakan bahasa-bahasa atau latar-latar nada yang baik untuk menyapa lawan bicara mereka. Oleh karena itu, kita sebagai lawan bicara, kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik di dalam berkomunikasi agar terjalinnya kesinambungan di dalam sebuah percakapan atau di dalam forum pembicaraan. Tidak halnya dengan bangsa ini, di bangsa-bangsa yang lain seperti bangsa Eropa, mereka juga menjalin komunikasi, saling menyapa satu sama lain. Bila kita lihat di Indonesia ini sangatlah miris bila kita melihat seorang murid ketemu dengan gurunya, mereka acuh tak acuh, seakan-akan mereka tidak pernah kenal. Beda sekali dengan budaya-budaya pada zaman dahulu, yang ketika mereka bertemu dengan guru, mereka saling menyapa. Janganlah malu kita untuk memulai menyapa seseorang, karena dengan menyapa kita akan selalu dikenal dan diingat oleh orang atau lawan-lawan bicara kita kelak. Nabi Muhammad SAW contoh seorang komunikator yang baik, komunikator yang teladan, patut kita telusuri atau patut kita contoh. Beliau sangatlah baik dalam berkomunikasi walau dengan musuhnya. Beliau tidak pandang bulu dalam berkomunikasi. Sebuah kisah di dalam hadis menyatakan ketika Nabi Muhammad SAW dipegang tangannya oleh seorang budak,
beliau mengikuti kemana sang budak mengajak beliau. Seperti itulah contoh yang diajarkan oleh beliau, bagaimana cara berkomunikasi atau bersosial yang baik, tidak pandang siapa dan apa yang akan diucapkan oleh lawan bicara kita. Seperti sebuah pepatah mengatakan, unzur maqala wala tanzur maqala. Sudah jelas dan sudah dicontohkan pula oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kita tidak pamrih atau tidak pilih-pilih dalam bersosial. Dan karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus terus meningkatkan komunikasi kita dan memperbanyak saudara-saudara untuk memperpanjang tali silaturahmi. Tali silaturahmi merupakan jembatan untuk memperpanjang umur kita. Mungkin itulah sekilas dari pembahasan tentang etika berkomunikasi yang baik secara Islam. Rubama kafaitu guna kalami akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure.
We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say